domain frekuensi ke domain waktu. Domain frekuensi itu tulisannya apa toh? S. Ya. Sedangkan domain waktu itu T. T ini. Nah, kalau kita gunakan integral konvolusi, ZT, ya ini kan ini nih. X ini kan jadi XT, G ininya menjadi T min tau DT. Ini. Seperti ini. Atau juga bisa seperti ini. Itu. Ini salah satunya. Ya. Jadi kita menggunakan inverse Laplace transform. Nanti ada itu tabelnya. Cukup gunakan tabel aja. Kalau dari persamaan Laplace menjadi persamaan diferensial. Jadi nanti main transformasi Laplace ke domain waktu ke domain frekuensi itu lihat tabel aja. Ini hanya saya menyampaikan ini sehingga saudara tahu. Yang kita sebut transformasi balik Laplace itu kita sebut dengan integral konvolusi. Nah, ini impuls responnya. Impuls respon jika kita memiliki JS sama dengan GS, ini hanya singkat pada saat diberikan 1 detik atau sesaat, teman-teman akan melihat respon dari sistemnya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk mengetahui karakteristik dinamiknya atau mengidentifikasi sistem. Jadi kalau ditanya bagaimana saudara melakukan atau mengetahui atau mengidentifikasi karakter dari sebuah sistem, yaitu gunakan impuls, ya. Sinyal impuls. Contoh manusianya gimana? Misalnya, teman-teman sedang duduk termenung, tiba-tiba dari belakang digetak atau dikagetin gitu. Hedor gitu kan. Saudara kaget. Apa yang keluar, apa ekspresi dari gerakan tangan ataupun suara saudara, itulah karakter dari saudara. Misalnya, diketak, saudara langsung berteriak, astagfirullah, misalnya seperti itu. Wah, ini agamis nih anak ini, misalnya seperti itu. Kalau ya, misalnya, terus puji Tuhan, itu juga agamis. Nah, kalau misalnya diketak gitu, kaget, saudara keluar sesuatu yang ya banyaklah seperti itu. Nah, itulah menunjukkan karakter dari teman-teman itu sendiri. Sistem juga sama. Ketika dikejutkan dengan sebuah impuls, sinyal impuls, dia akan bergerak atau memberikan respon seperti apa. Nah, itulah. Tujuan dari impuls respon dari sebuah sistem adalah untuk mengetahui karakteristik dari sistem tersebut sebelum dilakukan pengendalian. Kalau sudah dikasihkan pengendalian juga kita bisa berikan respon itu lagi. Impuls itu kemudian responnya seperti apa. Paham sampai sini? Ya, Pak. Insyaallah. Ya. Kemudian kita akan bicara tentang automatic control system. Nah, automatic control system itu pada prinsipnya adalah kendali otomatis. Kalau automatic control system saya tanya, ini kira-kira closed loop atau open loop ya? Closed loop, Pak. Closed loop ya. Oke, closed loop. Kalau misalnya di motor matic ataupun motor ini ya, mobil matic itu, dia kan cukup sekali aja masuk ya. Kalau yang mobil kan sekali masuk ke gigi D, kemudian kita gas. Ketika RPM-nya sudah menunjukkan batas untuk harus dia change gear, dia akan berubah. Kan seperti itu. Tanpa perlu kita menginjak pedal kopling dan memindahkan persnelingnya. Enggak kan? Langsung aja kan seperti itu. Nah, itulah automatic control system salah satunya. Nah, untuk belajar automatic control system, kita harus belajar namanya block diagram. Ya, block diagram sistem. Kemarin sedikit banyak teman-teman udah mulai gambar block diagramnya. Itu ada block diagram open loop dan closed loop. Nah, seperti itu. Block diagram sebuah sistem adalah sebuah gambar yang merepresentasikan ya komponen dan sinyal. Intinya ada dua, ada komponen, ada jalannya sinyal. Seperti itu. Itu yang kita sebut dengan block diagram. Kalau kemarin block diagram saudara tidak ada tanda panasnya, flow of signalnya itu, yaitu sebetulnya belum kita sebut dengan block diagram. Block diagram itu ada komponennya, misalnya sensor, aktuator, kontrol, plan, di sensor di bawah, itu harus ada arahnya. Itu kita sebut dengan flow of signal. Itulah block diagram. Nah, in block diagram, all system variable are linked to each other through functional block. Jadi terhubung semua, enggak ya, modelnya harus terhubung semua. The functional block or simply block is a symbol, ya, symbol for mathematical operation on the input signal to the block that produce output. Jadi
sebuah functional block, itu ada matematika operation di dalamnya, ada input, dia akan menghasilkan output. Itulah block diagram. The arrowhead pointing toward. The block indicate the input, the arrowhead leading away from the block represent the output. Such arrow are referred as signal. Seperti itu. Ya, ini ada arrowhead-nya. Ini contohnya. Block diagram. Nih, ada kan ini arrowhead-nya? Ini input masuk ke dalam transfer function, yaitu sebuah block diagram. Tadi ada mathematical representation, kemudian akan menghasilkan sebuah output. Ini kita sebut dengan block diagram. Ini masih simpel nih, satu aja. Itu. Nanti banyak dan harus teman-teman simpelkan. Ini juga. Kemudian ada namanya summing point and branch point. Summing point itu yang mana? Nih, summing point itu yang di sini nih. Ini summing point. Ini adalah branch point. Ya. Seperti itu. Nah, kemarin kan saudara sudah ini namanya ini variabel feedback, kemudian ini set point, maka di sini kan disebut dengan variabel error. Jadi ada namanya summing point and branch point. Oke. Dalam blok diagram. Nah, ini contohnya nih. Nih, summing point-nya di sini nih. Kalau branch ini perpisahannya. Ini kan yang tadi summing nih. Branch di sini nih loh. Feedback. Seperti itu. Yuk kita lihat. Saya mau tanya dulu deh. Ke Hafiz deh. Hafiz. Halo, Hafiz. Hafiz. Halo, Pak. Ya, coba. Kalau dari blok diagram yang ini, ya, ini kan ada branch point nih, titik cabang, ini titik penjumlahan, summing. Nah, teman-teman, untuk Hafiz, coba tunjukkan ke saya, variabel outputnya yang mana? Sebutin. Variabel output di summing point sama branch point, Pak. Yang mana? Variabel output loh. Variabel output tuh yang ini, sayang. Ya, ini variabel output. Kalau ini variabel berarti yang summing point. Yang di summing point yang ES itu bukan error variabel. Variabel kita sebut namanya variabel error. Oh. Ini variabel nama plan. Di sini kita sebut dengan variabel feedback. Ya. Sekarang saya tanya. Makasih, Hafiz. Saya akan tanya. Saya coba tanya ke Sahda. Halo Sahda. Iya, Pak. Sahda. Saudara tahu perhitungan matematik ya? Aljabar. Tahu, Pak. Jabar. Iya. Coba deh. CS sama dengan apa? CS sama dengan RS tambah GS. RS tambah GS? Benar. Lihatnya seperti ini, Sada. Nih. CS sama dengan? Ayo. ES. ES. Pak, ayo. Ditambah GS. Ditambah. Perlu diingat ya teman-teman. Makasih Sada. Kalau dia seperti ini, lini seri itu dikali ya. Jadi kalau saya tanya CS sama dengan ES dikali GS. Nih lihat, kita kembali ke slide sebelumnya. Yo. Nih, masih ingat yang ini enggak? Nih, ya kan? Kalau saya punya transfer function seperti ini, di sini output, di sini input, saya tanya output sama dengan input dikalikan transfer. Akan saya anggap tidak